Santa, kalau dilihat dari komposisi partai koalisi ya, seberapa besar peluang hak angket ini bisa bergulir? Kalau tadi kita lihat belum ada kekompakan, belum ada kesepakatan tampaknya. Ya, Nana, dari dua hal melihat komposisi kursi di DPR hari ini, di atas kertas dan perkembangan realitas per hari ini. Di atas kertas dengan gabungnya Partai Demokrat berarti praksis dari 9 partai ada 8 partai yang punya menteri berada dalam pemerintahan. PKS yang aja di luar, PKS itu angkanya 8,7%. Artinya koalisi Prabowo pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sangat besar, tambun sekali, yaitu kekuatannya 91,3%. Itu di atas kertas. Tapi realitasnya kan dinamika sudah bergerak, di mana sekarang sudah ada 01, 02, 03. Nah, 01 dan 03 ini ada potensi terkonsolidasi. Berarti kalau kita lihat, berarti ada 4 partai yang berada di 02 alias sekarang betul-betul berada di pemerintahan Pak Jokowi, yang meskipun yang lain ada di menteri, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan ditambah Partai Demokrat. Itu total 261 kursi dari 575, sekitar 45%. Nah, angka ini kalau kita perhatikan memang masih kalah dibandingkan 55%. Itu dinamikanya. Tapi kita lihat perkembangan ke depannya, perkembangan potensi tendensi mobilitas partai bergeser juga sangat besar menurut saya. Karena dinamika politiknya juga akan kencang. Misalnya kita bicara hak angket, itu sangat mudah. Syaratnya hanya 25%, 25 anggota DPR, 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi. Itu bisa, tapi per hari ini kan belum ada, termasuk PD Perjuangan pun belum, masih kita tunggu. Kalau misalnya itu ada yang mengajukan, kan dibawa ke paripurna. Di paripurna berarti lebih dari separuh anggota DPR yang hadir dalam paripurna harus menyetujui. Nah, kalau kita bicara separuh, sekilas memang menang, tapi ada dua yang bergulir sekarang, Rifana, isu kuatnya. Satu adalah hak angket, yang satu kursi kabinet. Ini sama-sama mana yang kuat? Yang satu sudah menyiapkan konsolidasi, jadi ada dua. Apakah kelindahan antara dua isu ini? Tetapi menurut saya hak angket ini paling tidak ada 3 motif politik yang akan bisa dikutik di luar soal lolos atau tidak. Satu, ini bisa membangun persepsi bahwa soal kecurangan ini dalam opini publik itu bisa menjadi target. Yang kedua, dalam konteks sebagai isu untuk menyatukan kekuatan 01, 02 ini kan harus disatukan. Mereka di kubu yang berbeda. Jadi butuh isu. Nah, isu salah satu yang bisa mempersatukan potensi konsolidasi oposisi adalah isu ini. Nah, yang ketiga yang harus hindari, saya khawatir justru isu hak angket ini nanti layu sebelum berkembang, hanya digunakan sebagai isu untuk meninggikan posisi tawar partai yang sedang di luar pemerintahan. Ujung-ujungnya gabung di dalam pemerintahan, dapat kursi berapa. Saya hanya percaya PD Perjuangan, partai yang paling kuat bisa menolak kalau diajak dalam pemerintahan. Jadi sama ada isu mengajak hak angket konsolidasi, di sisi yang lain Pak Prabowo maupun Pak Jokowi yang katanya ingin jambatan, itu pasti berusaha untuk merangkul, mengajak, menggoda dalam pemerintahan, memecah barisan koalisi di luar, sekaligus mencegah kemungkinan bergabungnya 01, 02. Jadi itu gulirannya, dinamikanya cukup kencang. Per hari kita tetap masih ragu bahwa bisa terrealisasi akan menang. Tapi kalau segera diajukan DPR mungkin saja. Kalau misalnya dilihat komposisinya begitu ya, apakah kemudian ini akan nanti menjadi anti klimaks? Hanya berujung di rapat kerja saja, tapi karena ada lobby-lobby politik yang dilakukan sehingga hak angket ini nggak jadi bergulir begitu? Ya, kalau tujuan hak angket itu misalnya untuk mencari titik terangnya bagus, karena hak konstitusional, realitasnya itu bagus. Tapi saya termasuk yang menyaksikan, meragukan bahwa hak angket ini betul-betul akan terrealisasi. Syarat tadi lebih dari separuh anggota DPR. Kan dinamikanya kan bergulir. Pantau pergerakan kingmaker seperti apa? Apakah Ibu Mega bertemu dulu dengan Pak Surya Paloh atau Pak Surya Paloh bertemu dulu dengan Pak Jokowi? Itu penting. Ternyata Pak Surya Paloh bertemu dulu dengan Pak Jokowi. Itu ada tendensi awal itu, satu. Yang kedua, pantau pergerakan para veto player partai, ketua umum partai. Hari ini betul bertemu para sekjen. Tapi kan kita tidak tahu kalau besok ternyata Pak Jokowi ketemu dengan Gus Muhaimin dan seterusnya. Ini seperti saya katakan, PDIP Mas Ciko mengajak Mas Saiful Huda membangun hak angket. Pak Andre di saat yang sama juga menawarkan posisi menteri dan sebagainya. Ini dinamis, pada pergerakannya seperti apa. Saya sejak awal, dulu 5 tahun yang lalu, Andre dan kawan pasti protes. Saya bilang potensi yang bergabung pemerintahan, satu Gerindra, kedua PAN. Bayangkan masih hasil quick count. Nah, hari ini saya kembali memprediksi
ya mohon maaf Pak Sugeng pasti menentang. Saya bilang Partai Nasdem dan PKB kemungkinan partai yang akan bergabung di dalam pemerintahan. Saya hanya percaya PDI Perjuangan yang bisa menolak kalau diajak dalam pemerintahan. Boleh kan saya prediksi Mas Saiful? Nah, tapi butuh pembuktian apa dinamikanya. Tapi kalau PKB dulu pemerintahan, saya malah setuju. Itu bukan harapan. Tadi itu prediksi. Kalau harapan saya, partai tetap harus kuat ada di luar pemerintahan supaya demokrasi kita sehat. Tidak hanya PDIP, tapi PKS, PKB berada di luar pemerintahan sehingga seimbang. Eksekutifnya kuat, legislatifnya juga kuat. Sehingga ketemu dengan titikmu konstitusi dan kepentingan rakyat. Oke, itu jadi ada check and balances.